Halo teman-teman semuanya, senang rasanya bisa bertemu dengan kalian semua. Di bulan puasa ini, semangat ya buat kalian yang menjalankan. Jangan sampai jebol di waktu zuhur. Walaupun ajannya sama sih dengan maghrib. Di sini aku sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok satu pada hari ini. Kelompok satu pada hari ini akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi masa praklasik. Sebelumnya, aku kenalin dulu nih anggota dari kelompok satu yang tentunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ada Mbak Mega, ada Mas Farhan, ada Mbak Durotul, ada Mas Haris, ada Mbak Atia, ada Mas Adil, dan ada Mbak Puput. Oke, langsung aja nih untuk materi. Silahkan teman-teman kelompok satu. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwasannya kita di sini akan membahas masa praklasik. Nah, sebelum itu kita tahu dulu bahwa ekonomi itu adalah kegiatan yang diawali dari sebuah pemikiran tentang bagaimana mencukupi kebutuhan dan keinginan. Teman-teman pasti memiliki kebutuhan dan juga keinginan kan? Kebutuhan dan keinginan teman-teman itu pastinya tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan dan keinginan teman-teman itu terbatas. Maka dari itu perlu adanya ilmu ekonomi, yaitu bagaimana cara kita agar bisa melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita tersebut. Nah, pemikiran ekonomi pada masa praklasik ini merupakan pemikiran awal tentang ekonomi sebelum ekonomi itu diakui sebagai ilmu itu sendiri. Pemikiran ini dimulai sejak beberapa abad yang lalu, di mana cabang bagaimana manusia itu mencetuskan ide-ide yang nanti ada beberapa tokoh yang memang mencetuskan ide-ide tentang ekonomi yang pastinya jauh sebelum adanya kita. Nah, sejarah ini menjadi cikal bakal lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi masa-masa selanjutnya. Artinya, masa praklasik ini menjadi cikal bakal teman-teman lahirnya pemikiran-pemikiran yang sampai saat ini kita kenal. Banyak sekali pemikiran-pemikiran dari berbagai tokoh, baik itu nanti di masa klasik atau masa neoklasik. Nah, inilah cikal bakal dari pemikiran ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, di atas ini ada foto-foto tokoh-tokoh di masa praklasik, di mana ini ada beberapa zaman yang bakal kita bahas. Yang pertama ada zaman Yunani kuno, ada masa skolastik, ada masa merkantilisme, dan masa Sokrates. Nah, teman-teman kenal gak nih sama salah satu dari mereka? Ya, mungkin ada yang mengenal Plato, Aristoteles, ataupun yang lainnya. Nah, ini dia foto-foto dari mereka. Foto ketiga itu itu adalah Plato ya teman-teman. Yang foto kedua itu Aristoteles. Sementara foto yang pertama itu ada Thomas Aquinas. Sementara foto yang terakhir itu ada Jean Baptiste Colbert. Nah, tokoh-tokoh ini yang nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Mungkin pada teman saya persilakan. Pada masa ekonomi Yunani kuno ini, pembahasan mengenai ilmu ekonomi masih merupakan bagian dari ilmu filsafat, utamanya filsafat moral. Dan pada masa ini, pemikiran ekonomi itu masih didasarkan pada rasa keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang patut diperhatikan dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Pada masa ini terdapat 4 tokoh yang pertama ada Plato, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada Xenophon, dan yang terakhir ada Protagoras. Merujuk pemikiran tokoh ekonomi Yunani kuno yang pertama itu ada Plato. Plato di sini beranggapan bahwa kemajuan suatu negara itu tergantung pada pembagian kerja atau division of labor yang muncul secara alamiah pada suatu masyarakat. Plato di sini mengemukakan ada 3 jenis pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Yang pertama pihak penguasa, yang kedua ada tentara, dan yang ketiga ada pihak pekerja ataupun buruh.
Nah, pihak pekerja atau buruh ini menurut Plato merupakan golongan bawah yang berhak untuk memperoleh keuntungan ataupun menghimpun laba. Sedangkan pihak penguasa atau tentara di sini mereka hanya boleh untuk melakukan pekerjaan namun semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada negara. Adanya pemikiran Plato mengenai pembagian kerja ini muncul karena adanya asumsi mengenai keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, menurut Plato ini adanya keinginan tersebut akan menjadikan suatu kendala dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, Plato beranggapan bahwa adanya hasrat tersebut juga harus dapat dikendalikan. Kurang lebihnya ada 3 inti pemikiran Plato. Yang pertama, Plato mempunyai pemikiran mengenai teori pertukaran dan distribusi. Yang kedua, ada konsep spesialisasi dan pembagian kerja. Dan yang terakhir, mengenai bentuk keserakahan termasuk keuntungan dan bunga yang dinilai akan mengancam kestabilan yang ada. Dalam hal ini, Plato juga mempunyai beberapa kontribusi pemikiran. Yang pertama, mengenai intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, pertukaran dan distribusi serta asas saling melengkapi antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Yang ketiga, penekanan pada asas keadilan dan kerjasama. Yang keempat, pemikiran mengenai division of labor and specialization, yang mana merupakan prinsip untuk mencapai produktivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, Plato juga berkontribusi dalam pembagian kelas dalam masyarakat dan adanya pengendalian sikap manusia yang berorientasi pada sifat hedonisme. Namun, nyatanya pemikiran Plato ini masih mengandung beberapa kelemahan, di antaranya yaitu pemikiran Plato yang masih terlalu idealis karena pencapaian hanya didasarkan pada rasionalisme dibandingkan adanya peran serta proses sosial. Yang kedua, uang yang melekat pada biaya uang atau modal harus diperhitungkan dan akan menyebabkan adanya peningkatan perekonomian. Dan yang terakhir, peran pemerintah itu akan menyebabkan kesewenangan dan kekacauan daripada suatu kondisi yang harmonis. Tokoh ekonomi Yunani kuno selanjutnya ada Aristoteles, di mana dia berkontribusi pada konsep nilai dan harga. Menurutnya, kebutuhan manusia itu tidak terlalu banyak, namun keinginan dari manusia itulah yang tanpa batas. Dan terdapat 2 inti pemikiran dari Aristoteles ini. Yang pertama mengenai istilah isolated market, yaitu 2 pihak yang melakukan pertukaran. Dan yang kedua itu penekanan terhadap distribusi keadilan. Terdapat beberapa kontribusi pemikiran Aristoteles dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama mengenai teori nilai dan harga, yang kedua mengenai kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, dan yang terakhir ada teori uang, yang mana uang ini dalam kehidupan masyarakat itu mempunyai kegunaan sebagai alat pertukaran, alat penimbun kekayaan, dan alat pengukur nilai. Aristoteles mengemukakan ada 4 tipe perekonomian. Yang pertama ada royal economy, di mana kegiatan ekspor dan impor menjadi suatu hal yang penting bagi suatu negara. Yang kedua, suatu kegiatan ekonomi itu hanya ditandai dengan aliran barang yang berasal dari sektor pertanian. Yang ketiga ada city economy, di mana perekonomian itu ditandai dengan terjadinya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Dan yang terakhir ada personal economy, di mana tingkatan kegiatan ekonomi itu masih berada di sektor rumah tangga atau individual. Dalam pemikiran Aristoteles ini, dirinya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu, pemahaman mengenai ekonomi itu lebih detail dan realistis. Yang kedua itu, Aristoteles ini banyak menggunakan metode logika induktif dan metode logika deduktif. Selanjutnya, pemikiran tentang teori nilai dan harga merupakan awal teori dari nilai tukar dan nilai guna. Dan dalam pemikiran Aristoteles ini tidak mengembangkan teori of interest. Hal-hal lain seperti fungsi uang sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan pengukur nilai juga berkembang sebagai komoditi. Selanjutnya, tokoh ekonomi Yunani kuno yang ketiga ada Xenophon. Xenophon di sini merupakan cikal bakal dari paham merkantilisme dan kapitalis yang terjadi dalam masyarakat. Xenophon ini juga membenarkan adanya sistem perbudakan dalam masyarakat. Xenophon ini mempunyai beberapa kontribusi pemikiran. Yang pertama, pemikiran mengenai adanya pembagian kerja atau division of labor.
Yang kedua, pemikirannya mengenai pencapaian kondisi surplus dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemikiran tentang pengorganisasian dan administrasi yang baik serta efisien. Dan yang terakhir, pemikiran tentang pengelolaan rumah tangga, militer, negara, dan perusahaan. Dalam pemikirannya, Xenophon ini masih mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yaitu pemikiran pemanfaatan pada faktor produksi, menyebabkan adanya perbudakan dalam masyarakat. Yang kedua, pemikiran pada materialisme ini memunculkan paham merkantilisme yang menyebabkan adanya imperialisme dan kolonialisme yang tidak memikirkan adanya unsur pemerataan dan distribusi kekayaan. Pemikiran tokoh ekonomi Yunani kuno yang terakhir ada Protagoras. Protagoras di sini itu tidak mempercayai adanya kebenaran yang bersifat objektif. Menurutnya, kebenaran hanya bisa didapat dari pendapat yang bersifat subjektif saja. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, Protagoras juga berpikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh dari adanya usaha dari masyarakat itu sendiri. Protagoras dalam pemikirannya juga mempunyai kontribusi dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama itu terkait dengan cara pasar memaksimalkan utility, yaitu dengan fungsinya dalam mengalokasi sumber daya. Selain itu, terkait dengan penggunaan pengukuran kepuasan dalam melakukan evaluasi dalam membuat pilihan juga menjadi salah satu kontribusi pemikiran dari Protagoras ini. Selanjutnya saya menjelaskan tentang zaman skolastik atau medieval. Pemikiran era skolastik yang populer adalah tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan suatu komoditi. Masalah etika dan keadilan merupakan ciri utama pemikiran ekonomi era skolastik. Sementara itu, di dunia barat mengalami masa yang disebut dragis. Pengaruh Islam merambah dunia termasuk para pemikir Islam. Kontribusi penting dari pengaruh Islam adalah membawa kembali pemikiran-pemikiran Aristoteles pada dunia barat. Metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses deduktif dan logika dari pengalaman manusia yang didasari kejujuran dan kewenangan. Beberapa tokoh diantaranya ada Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Henry of Weimar, Jean Buridan, Gerard Odonis. Pertama, Albertus Magnus. Dia adalah seorang uskup dan ahli gereja berkebangsaan Jerman, serta seorang Aristotelian dan mentor Thomas Aquinas. Pemikiran yang paling penting adalah tentang labor and expense. Salah satu pandangan yang terkenal adalah mengenai harga yang adil dan pantas atau just price. Pemikiran Magnus, etika dan keadilan sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran untuk menetapkan harga yang adil yang sesuai guna menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dalam ekonomi. Selanjutnya adalah Thomas Aquinas. Pemikirannya hampir sama dengan Albertus Magnus, namun lebih menekankan pada keinginan manusia atau human wants. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 sebelum Masehi di Italia. Kontribusi utamanya adalah pada ajaran Aristoteles tentang teori nilai, yaitu double measure of goods atau feel in us versus feel in exchange. Dan selanjutnya adalah kontribusi bahwa kebutuhan atau needs atau indigentia menjadi pengatur dalam nilai. Berapa kontribusi pemikiran Thomas Aquinas? Konsep net atau indigentia secara perlahan diperluas menjadi konsep utilitas dan permintaan efektif, distribusi pendapatan dan keadilan. Moralitas dalam aktivitas ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan tentang bunga uang dalam dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Selanjutnya Henry of Weimar. Berapa kontribusi pemikiran Henry of Weimar? Yaitu konsep needs atau indigentia atau human wants diperluas menjadi skala agregat. Pemikiran kelangkaan akan menunjukkan kepada pengembangan alokasi sumber daya
yang efisien dan ekonomi. Pemikiran tidak mampu menjelaskan fungsi permintaan terhadap harga. Selanjutnya adalah Jane Buridan. Berapa kontribusi pemikiran Jane Buridan? Ada konsep needs atau indicatia atau human wants dikembangkan dan dikaitkan dengan kemampuan membayar atau daya beli. Konsep ini menjadi cikal bakal budget konstan terhadap kebutuhan dan keinginan manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Selanjutnya mengarahkan pada asas moralitas laissez-faire yang kemudian bahwa pasar adalah penentu yang baik dari nilai. Selanjutnya ada Gerald Aldins dan John Creel. Pertentangan pemikiran ekonomi pada abad pertengahan adalah tentang konsep penawaran yang didasari oleh tenaga kerja dan konsep permintaan sebagai bentuk dari indicatia atau needs. Lalu muncul pemikiran untuk melakukan sinergitas dari kedua konsep tersebut oleh Gerald Aldins yang berkebangsaan Prancis dan John Creel yang berkebangsaan Jerman. Beberapa kontribusi pemikiran Aldins dan Creel adalah konsep sinergitas antara sisi permintaan dan biaya menjadi asal yang dari konsep penawaran dan permintaan. Pemikiran tentang pengungkapan yang berbeda pada tingkat keterampilan pekerja memunculkan teori upah. Pemikiran jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan konsep kualitas tenaga kerja menjadi dasar konsep tenaga kerja. Hei, pada bengong aja nih, awas ngantuk loh. Ini masih banyak loh tokoh-tokohnya yang belum dijelasin dari masa praklasik. Lanjut gak nih? Atau setel musik dulu biar gak ngantuk? Musik. Udah, lagi Ramadan. Lanjut ya. Selanjutnya adalah masa merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan itu sendiri dan pentingnya pusat perdagangan global. Istilah merkantilisme ini pertama kali disebut oleh Mirabeau tahun 1163 untuk menggambarkan situasi perekonomian saat itu yang dikuasai oleh para pedagang terutama di Eropa, yaitu di Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Doktrin merkantilis yang terkenal yaitu bahwa suatu negara dapat menjadi kaya hanya dengan cara mengorbankan negara lainnya dan menghendaki surplus ekspor dan melakukan proteksi industri. Falsafah ekonominya berlandaskan pada aspek materialisme dan nasionalisme dengan semboyan Becker Meinheber Policies. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, yaitu dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Selanjutnya ada 9 prinsip merkantilis yang dibuat oleh Philip von Wilhelm tahun 1684, yaitu setiap jengkal tanah pada negeri akan digunakan untuk pertanian, pertambangan, dan fabrikasi. Yang kedua, bahan baku yang ada dalam negeri akan digunakan sebagai input untuk kegiatan fabrikasi dalam negeri, selama barang jadi memiliki nilai yang lebih tinggi dari bahan mentah. Lalu yang ketiga, secara tidak terbatas akan didukung populasi pekerja. Yang keempat, semua ekspor emas dan perak akan dilarang dan sirkulasi yang dalam negeri akan dijaga tetap dalam negeri. Yang kelima, bahwa semua barang impor akan dicegah sebanyak mungkin.
Yang keenam, barang impor tertentu masih diperbolehkan apabila dipertukarkan dengan barang dalam negeri di samping emas dan perak. Lalu yang ketujuh, sebanyak mungkin impor dibatasi untuk bahan baku yang dapat diselesaikan di dalam negeri. Yang kedelapan, mencari peluang untuk menjual hasil surplus produk kepada pihak asing sejauh mungkin untuk memperoleh dan menambah emas dan perak. Lalu yang terakhir, bahwa tidak ada kegiatan impor yang diizinkan untuk barang-barang yang ada serta sosok yang dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ada beberapa dalil dalam merkantilisme, yaitu yang pertama, negara yang memiliki neraca perdagangan yang surplus menunjukkan negara tersebut kaya karena terdapat aliran logam mulia ke dalam negeri. Hal yang kedua, uang identik dengan kekayaan yang berfungsi sebagai alat tukar dan kesatuan alat hitung. Yang ketiga, menganjurkan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam kehidupan ekonomi guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal yang keempat, tidak peduli pada negara lain, yang penting negara sendiri menjadi negara yang makmur. Tokoh-tokoh dalam merkantilisme ada 5. Yang pertama yaitu Jean Bodin. Jean Bodin adalah tokoh merkantilisme yang lahir di Angers, Prancis. Sebagai seorang filsuf yang berbangsaan Prancis, ia adalah orang pertama yang secara sistematis memperkenalkan teori mengenai uang dan harga. Jean Bodin berpendapat bahwa bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Teori yang dikemukakan oleh Jean Bodin ini yang menjelaskan mengenai nilai uang dianggap sangat maju, sehingga seorang Irving Fisher menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bodin tersebut sebagai landasan untuk teorinya, yaitu yang disebut teori kuantitas uang. Selain itu, menurutnya, kenaikan harga barang juga bisa disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja-raja. Teori yang dikemukakan oleh Jean Bodin ini mencerminkan kebutuhan negara nasional yang sedang membutuhkan adanya kekuasaan untuk menjaga kestabilan dalam bidang ekonomi dan memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Di sini saya akan melanjutkan dari Saudari Atia mengenai zaman merkantilisme, yaitu ada tokoh-tokohnya tadi yang disampaikan sudah ada Jean Bodin, lalu di sini ada Sir Thomas More, David Hume, dan Jean Baptiste Colbert. Yang pertama, Sir Thomas More. Sir Thomas More, penulis di bidang ekonomi, dia adalah putra ketiga dari sebuah keluarga besar di London dan sering disebut sebagai yang terakhir dari merkantilis awal. Dia menjadi anggota terkemuka dan kaya dari East India Company. Dia menikahi putri seorang pria Bedfordshire dan mewarisi serta membeli tanah di negara itu. Dan Moon adalah salah satu pedagang yang dikonsultasikan oleh pemerintah tentang penyebab depresi dan merupakan anggota Komisi Perdagangan Besar yang dibentuk pada tahun 1622. Untuk membuat rekomendasi mengenai kebijakan ekonomi di komisi tersebut, ia berhasil menentang para pendukung dua kebijakan yang berbeda, masing-masing didasarkan pada analisis teoritis. Yang satu kelompok pendukung berpendapat bahwa ekspor perak disebabkan oleh rendahnya penilaian koin perak di Inggris dan oleh karena itu mendesak agar sterling didevaluasi. Pandangan ini menemukan ekspresi yang diartikulasikan dalam Perdagangan Bebas Edward Mistel di tahun 1622. Kelompok kedua percaya bahwa ekspor yang berlebihan adalah interistik dalam valuta asing dan menganjurkan kontrol nilai tukar dengan nilai tukar tetap. Pandangan ini pada gilirannya dikemukakan secara paksa oleh Gerald de Milnes dalam The Maintenance of Free Trade pada tahun 1622 dan di tempat yang lainnya. Lalu ia menerbitkan dua buku yang berjudul Harta Karun Inggris oleh Fountain dan A Discourse of Trade from England to the East Indies. Tetapi buku berjudul Harta Karun Inggris oleh Fountain diterbitkan oleh anaknya.
Dengan penerbitan buku tersebut, ini membuat Thomas More menjadi terkenal sebab Thomas More membuat buku bersamaan dengan gejala depresi perekonomian terjadi di saat tahun 1620. Gejala depresi yang paling parah adalah kekurangan uang, dan memang banyak yang menganggap kekurangan ini sebagai penyebab depresi. Lalu buku tersebut menjawab tuduhan bahwa East India Company yang membiayai perdagangannya sebagian besar dengan ekspor koin perak. Nah, di sini juga bertanggung jawab atas depresi tersebut. Thomas More memiliki kebijakan bahwa mendorong devaluasi dan membantu perusahaan charter dan perdagangan luar negeri. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan suatu negara. Meningkatkan di sini maksudnya kekayaannya dan perekonomiannya dalam suatu negara atau bangsa. Dengan mendorong devaluasi dan membantu perusahaan charter yang sebagai importir bahan mentah dan eksportir barang jadi yang lebih berharga, berperan penting dalam mendorong arus masuk. Namun, Moon meragukan kenaikan harga merupakan kebijakan yang baik. Lebih khusus lagi, ekspor harus melalui impor. Semua kebijakan ekonomi korektif lainnya adalah sekunder. Seperti yang dia katakan adalah harta karun Inggris oleh perdagangan luar negeri. Kita harus menjual lebih banyak kepada orang asing setiap tahun daripada yang kita konsumsi nilainya. Untuk mencapai neraca perdagangan yang positif ini, Moon membuat daftar kriteria yang didorong untuk diikuti oleh Inggris. Lalu tokoh yang kedua ada Jean Baptiste Colbert. Jean Baptiste Colbert merupakan negara Prancis pengawas keuangan jenderal keuangan pada masa pemerintahan Louis 97. Lahir di bulan 29 Agustus 1619 di Reims, Prancis. Dia anak kedua dari 9 bersaudara dari seorang ayah bernama Nicolas Colbert de Vandières. Dia adalah tangan kanan raja dan karyanya menghasilkan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perdagangan, industri, organisasi keuangan, keadilan, dan pasukan angkatan laut kerajaan. Dia sangat berkontribusi pada kebangkitan Prancis di lanskap internasional dan memiliki pengaruh besar pada pengembangan dan penyelesaian Prancis baru, karena ketika itu Prancis menghadapi gejolak yang disebabkan oleh Fronde, serangkaian perang saudara. Pemikiran untuk melindungi dan mengatur industri dalam negeri guna menghindari persaingan dalam negeri maupun industri luar negeri. Nah, sebagai pengawas keuangan umum, Jean Baptiste Colbert juga bertanggung jawab atas apapun yang mempengaruhi perekonomian provinsi Prancis di daerah Prancis, termasuk juga Kanada. Dia mencurahkan energi yang cukup besar ke dalam tugasnya seperti yang dia lakukan di bidang ia inginkan, contohnya di bidang keuangan. Nah, pengaruh besar tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat banyak, yaitu administrasi, pemukiman, pertahanan, dan perdagangan. Dia mendorong kemerdekaan koloni dengan menetapkan kebijakan proteksionisme, dan salah satu efek jangka panjangnya adalah pendirian pabrik di Forges du Saint-Moritz. Nah, dia secara pribadi menunjuk Jean Talon sebagai calon Prancis baru ketika berada di bawahnya ancaman Haudriens. Untuk mengakhiri konflik, Colbert merekomendasikan pemindahan 1.300 tentara profesional resimen Jargon Selliers di Prancis baru. Dari jumlahnya ini yang sangat banyak, sehingga Prancis mengalami kemenangan yang besar. Sehingga keuntungan yang besar itu salah satunya yaitu gorden Prancis bisa diekspor ke Spanyol, India, Jerman, dan bahkan Italia. Pentingnya perdagangan bagi pendapatan suatu negara dan kedekatan dengan pedagang lainnya atau pengusaha dapat mengarah pada praktek kolusi.
Rekonstruksi ekonomi Prancis, kebutuhan yang pertama adalah untuk menerbitkan metode administrasi keuangan yang kacau balau pada saat itu di bawah arahan Nicolas Fouquet, pengawas keuangan yang sangat berkuasa. Colbert menghancurkan reputasi Fouquet dengan raja mengungkapkan penyimpangan dalam rekening dan mencela operasi keuangan yang Fouquet telah memperkaya dirinya sendiri. Nasib yang terakhir disegel ketika dia membuat kesalahan dengan menunjukkan berapa banyaknya kekayaan yang telah dikumpulkan dengan mengorbankan negaranya sendiri. Nah, di sini Fouquet menjadi marah. Kemudian raja menangkapnya. Nah, karena sudah tahu karena adanya korupsi pada zaman itu. Lalu saya akan menyampaikan nomor 3 mengenai David Hume. Secara histori, David Hume pada tahun ke tahun 1771 dia dilahirkan di Ninwells di daerah Edinburgh. Nah, dia berada di perkebunan yang sederhana dan di daerah dataran rendah perbatasan. Lahir dari keluarga yang baik tetapi juga tidak kaya, dan David Hume seorang sejarawan, filsuf, dan penulis esai. Pada 1745 ia menerima posisi sebagai guru bangsawan muda hanya untuk mengetahui bahwa tuduhannya itu gila. Setahun kemudian ia menjadi sekretaris sepupunya, Letnan Jenderal James C. Clare. Akhirnya menemani dalam misi diplomatik yang diperpanjang di Austria dan Italia. Lalu di tahun 1748 dia menjadi penyelidik tentang pemahaman manusia, yang mana ini meliputi ide sentral dari buku, dari risalah dan diskusi tentang kebebasan dan kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Lalu pada tahun 1763 Hume menerima posisi sebagai sekretaris pribadi Duta Besar Inggris. Selama 3 tahun dia tinggal di Paris. Dia menjadi sekretaris kedutaan dan akhirnya memiliki kuasa usaha dalam bidang perekonomian itu. Lalu pada 1775 Hume divonis menderita kanker usus. Nah, sebelum kematiannya pada tahun 1776 ia mengatur publikasi anumerta dari karyanya yang paling konvensional, yaitu tentang dialog tentang agama alam. Dia menyusun autobiografi yang disingkat Hidupku Sendiri, meskipun ada banyaknya ketidakingin-tahuan tentang bagaimana kafir besar akan menghadapi kematiannya. Teman-temannya setuju bahwa dia mempersiapkan dirinya dengan keceriaan damai yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan terkait masa fisiokrat. Masa fisiokrat dimulai pada masa 1756 sampai 1778. Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisia yang berarti alam dan kratos yang berarti kekuatan. Secara harfiah berarti supremasi alam. Mereka percaya pada hukum alam. Kaum fisiokrat percaya sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang harmoni. Manusia diberi kebebasan dan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan. Pemerintah tidak perlu campur tangan, dan dalam hukum alam ini menjadikan alam sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat, termasuk pula di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Masa fisiokrat ini tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis, yaitu sumber utama kemakmuran negara adalah dari surplus yang diberi oleh dari perdagangan luar negeri. Sebaliknya, kaum fisiokrat menganggap perdagangan dan pengrajin tidak produktif karena bagi mereka kekayaan hanya datang dari petani. Kemudian ada beberapa tokoh dari mazhab fisiokrat, di antara lainnya yaitu Francois Quesnay yang dimulai pada masa 1694 sampai 1774.
Quesnay memiliki buku yang terkenal dengan judul Analysis of Table Economic. Dalam bukunya, Quesnay memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan ke dalam 3 kelas atau sektor yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Yang kedua yaitu sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Yang ketiga yaitu kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Kemudian pemikiran utama dari Quesnay ini dituangkan dalam tabel ekonomik. Dari tabel inilah muncul metode input, output, dan pengukuran aktivitas ekonomi secara agregat. Inti dari pemikiran utama dalam tabel ekonomik ini bahwasanya Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan yang terdiri dari satu kelas produktif yang terdiri dari kaum petani, yang kedua yaitu kelas tuan tanah yang terdiri dari kaum pemilik tanah, yang ketiga adalah kelas tidak produktif yaitu kaum pedagang, saudagar, perajin, dan industriawan. Yang keempat yaitu kaum pekerja. Yang keempat yaitu kelas masyarakat buruh yaitu kaum pekerja yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Quesnay menganggap kaum petani merupakan kaum yang paling produktif di antara keempat golongan tersebut. Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Bukan sebaliknya, mereka memberi hak-hak khusus kepada pemilik tanah dan para saudagar seperti yang selama ini dinikmati di bawah pemerintahan yang mengagungkan merkantilisme. Kemudian ada tokoh Turgut yang dimulai pada masa 1727 sampai 1781. Pemikiran Turgut yang paling terkenal yaitu teori uang. Turgut berpendapat dalam pemikiran masalah bunga uang bahwa pendapat hasil dari keuntungan pengelolaan uang selalu lebih besar dari keuntungan pengelolaan tanah. Teori Turgut lainnya yaitu sistem pajak baru, yaitu dengan menghapuskan pajak makanan dan minuman, pajak bagi warga asing, serta menghilangkan penghalang-penghalang dalam perdagangan bebas. Selanjutnya akan dijelaskan materi terkait relevansi pemikiran tokoh di masa sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai relevansi pemikiran masa praklasik dengan kondisi perekonomian saat ini. Yang pertama, pemikiran masa Yunani kuno. Pemikiran masa Yunani kuno sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini. Penyebabnya yaitu, yang pertama, mengenai pemanfaatan faktor produksi sebesar-besarnya termasuk manusia dapat menimbulkan perbudakan, yang selanjutnya akan menyebabkan imperialisme dan kolonialisme yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Lalu, dalam masa tersebut juga masih menganggap bahwa keuntungan dan bunga dapat mengancam kestabilan perdagangan. Kegiatan ekonomi yang tidak terdapat keuntungan dapat menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi tidak produktif. Meminjamkan uang dan memperoleh bunga juga masih dianggap hal yang tidak produktif. Padahal hal itu telah terjadi sebaliknya di masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu intervensi pemerintah juga masih terlalu besar. Hal itu dapat menyebabkan kesewenang-wenangan serta dapat menyebabkan sedikitnya inovasi. Selanjutnya yaitu pemikiran masa skolastik. Pemikiran skolastik sudah tidak relevan diterapkan untuk saat ini karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu yang pertama, keuntungan tidak dapat dimaksimalkan karena terdapat batasan moral. Yang kedua, belum mempertimbangkan resiko transaksi seperti resiko modal, resiko investasi, dan resiko-resiko lainnya, sehingga penetapan harga seharusnya telah mempertimbangkan hal-hal tersebut juga, tidak hanya disamakan dengan biaya dan tenaga produksi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja seharusnya adalah unsur biaya, bukan laba. Dan yang ketiga, kebutuhan tidak lagi dapat menentukan nilai. Namun, saat ini penetapan harga ditentukan oleh persaingan ketat. Hal itu disebabkan karena banyaknya produsen maupun konsumen pada saat ini. Yang ketiga, pemikiran masa merkantilisme. Nah, di masa merkantilisme ini terdapat pemikiran mengenai neraca perdagangan. Untuk
untuk mengenai neraca perdagangan negara harus surplus dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor masih sesuai jika diterapkan untuk saat ini, sebab hal itu dapat meningkatkan perekonomian nasional. Namun, jika melihat keseluruhan mengenai merkantilisme, maka terdapat hal-hal yang kurang sesuai diterapkan untuk saat ini. Upaya peningkatan perekonomian nasional harus diiringi dengan diterapkannya kebijakan yang memperhatikan pula kesejahteraan masyarakatnya serta memperhatikan lingkungan global. Hal itu dapat dilakukan dengan tidak menekan biaya produksi dalam negeri dan tidak membayar tenaga kerja terlalu murah, serta memperhatikan ketersediaan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sehingga tidak seluruhnya berusaha diekspor. Dan dari sudut pandang perekonomian internasional, merkantilisme tidak cocok untuk diterapkan. Sebab kebijakan yang diterapkan akan menyengsarakan negara lain yang lebih lemah daripada negara yang lebih kuat, sehingga rawan terjadi konflik juga karena dapat menimbulkan persaingan antar negara yang saling tidak memikirkan negara lain dan hanya mengutamakan negara sendiri. Selanjutnya, mengenai pemikiran fisiokrat. Pemikiran fisiokrat masih sesuai jika diterapkan pada saat ini. Fisiokrat dalam istilah saat ini juga disebut dengan liberalisme. Fisiokrat sesuai untuk saat ini sebab dapat memajukan perekonomian karena daya saing perekonomian menjadi tinggi. Tingginya daya saing dapat meningkatkan inovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian. Nah, namun dalam negara-negara yang kesenjangan nasionalnya masih tinggi, termasuk Indonesia, pemikiran ini tidak sepenuhnya cocok untuk diterapkan, sebab masih terdapat masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan inovasinya, sehingga akan terjadi ketidakmerataan. Sehingga Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang masih memiliki kesenjangan tinggi masih diperlukan intervensi pemerintah meskipun tidak sebesar pada masa Yunani kuno. Namun masih ada kebebasan dan pengakuan hak pribadi sehingga inovasi dapat meningkat namun tetap memperhatikan kesenjangan yang ada. Oke teman-teman semuanya, itu tadi merupakan pemaparan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi masa praklasik oleh kelompok 1. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Silahkan enjoy di diskusi kita hari ini.